Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita akan meneruskan materi kita, yaitu mengenai real-time operating system. Saya yakin para mahasiswa sudah mengerti apa itu operating system. Ya, di sini kenapa disebut real-time? Karena embedded ini adalah biasanya untuk suatu aplikasi yang membutuhkan respon yang cepat. Dan real time di sini cepat dan compact, sehingga sebetulnya RTOS ini adalah OS yang ditanam di suatu sistem dengan fungsi-fungsi yang spesifik. Ya, sekarang definisi sistem operasi. Sistem operasi ya merupakan program komputer yang berfungsi memberikan layanan terhadap fungsi dasar komputer. Ya, sistem operasi menghubungkan perangkat keras komputer dengan aplikasi yang berada di atasnya. Sistem operasi mempermudah pengguna memanfaatkan sumber daya komputer. Pembagian sumber daya juga diatur oleh sebuah sistem operasi. Ya, contohnya banyak ya sistem operasi yang kita kenal ya. Windows, Unix, dan Mac OS, atau mungkin yang lainnya. Ya. Peran sistem operasi pada embedded system. Ya, sistem tertanam menggunakan sistem operasi untuk mengatur eksekusi beberapa program dalam waktu bersamaan. Namun pada dasarnya, prosesor pada sistem tertanam atau sistem komputer belum mampu melakukan eksekusi program secara bersama-sama. Ya, sistem operasi akan berperan sebagai scheduler yang mengatur waktu eksekusi setiap program dengan tepat. Pada embedded system dikembangkan sistem operasi real-time, dikenal dengan real-time operating system. Jadi embedded system juga ada juga yang tidak pakai OS. Ya, kalau yang sederhana ya seperti apa namanya lift ya, pencet tombol saja, maka itu tidak ada OS-nya. Tapi kalau embedded system yang sudah cukup kompleks ya, contohnya seperti apa tuh, printer ya, printer HP yang model baru sekarang tuh di dalamnya itu ada OS yang terembedded di situ. Jadi dia bisa ngeprint langsung dan sebagainya. Itu contoh saja. Lalu definisi RTOS sendiri atau real time operating system ya. Real time operating system RTOS mengeksekusi program-program dalam sebuah pola yang teratur. Ya, RTOS bukan merupakan sistem operasi seperti pada umumnya yang bekerja pada komputer. Sistem operasi pada komputer akan bekerja sesaat ketika power masuk ke komputer. Lain halnya dengan RTOS, sistem operasi ini dijalankan oleh sebuah program otomatis. Program tersebut merupakan disebut sebuah kernel. Ketika sistem dinyalakan, maka kernel akan menyala terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan real-time operating system. Ini definisi dari RTOS. Nah, sekarang peran RTOS pada embedded system. RTOS cocok diterapkan pada beberapa kasus tertentu, di antaranya ya, tadi yang interrupt ya, embedded system yang menggunakan interrupt untuk mengatur penggunaan perangkat keras. Jadi dengan OS dia akan mengatur lebih mudah ya, karena memang sudah ada fungsinya. Embedded system yang menggunakan sejumlah perangkat dan file ya, jadi kalau memang agak complicated maksudnya ya. Dan embedded system yang memiliki banyak task ya, karena penggunaan RTOS akan efektif untuk mengatur scheduling, running, blocking setiap task ya. Walaupun tadi memang kalau embedded system sistemnya kecil bisa juga sih multitasking, tapi tergantung dari sisi OS yang ditanamnya ya. Keunggulan RTOS dapat berjalan pada perangkat keras dan sumber daya yang terbatas ya, makanya dipangkas beberapa fungsi OS sehingga dia bisa tertanam di suatu perangkat yang sumber dayanya kecil dan compact ya. Lalu keunggulan lainnya adalah memiliki tingkat modularitas yang tinggi ya, dan juga dapat dikembangkan dan digunakan ulang. Dalam hal ini kode dari RTOS bisa dikompil ulang ya, nanti bisa digunakan di tempat beberapa aplikasi yang lainnya. Lalu memiliki beberapa fitur yang terdokumentasi lengkap ya, karena ya seperti OS lah, ada dokumentasinya
seperti strategi scheduling, ya, maksimal waktu eksekusi untuk setiap proses, mekanisme internal untuk mengatur latensi. Memiliki yang lain lagi keunggulannya memiliki sistem pengaturan interrupt dengan proses-proses penting. Konfigurasi kernel dapat diatur secara detail oleh pengembang. Ya, jadi kalau kita bikin program yang besar, ya dibandingkan kita kompilasi menggunakan OS, maka akan lebih terbantu. Ya, tapi kalau memang aplikasinya hanya sederhana, ya RTOS ditanam malah memberatkan sistem. Ya, ini tergantung ya. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Apakah kita perlu pakai OS atau tidak pakai OS dalam implementasi di sistem tertanam. Nah, ada karakteristik RTOS yang perlu kita perhatikan. Real-time Operating System RTOS memiliki sejumlah karakteristik. Ya, di antaranya reliable. RTOS harus bersifat reliable agar menjamin sistem tetap dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu juga namanya predictable. Perilaku dari RTOS itu sendiri dapat diprediksi, atau dengan kata lain sistem call pada RTOS muncul dalam rentang waktu yang diketahui. Lalu juga kita harus mementingkan performance. Pada umumnya embedded system harus dapat beroperasi dalam waktu yang cepat. Compactness. Pada umumnya desain dan biaya sistem tertanam dibatasi agar dapat menghasilkan sistem yang ringan, portable, dan juga murah. Compactness. Compactness ini apalagi sekarang teknologi nanoteknologi, jadi kecil sekali alat yang bisa kita inikan. Lalu scalability. RTOS harus dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Komponen-komponen dalam RTOS harus dapat ditambah maupun dikurangi. Ya, kalau programnya sudah modular, mudah jadinya ya, scalability-nya. Nah, tugas RTOS ya, terutama mengatur sumber daya ya seperti OS saja ya, mengatur sumber daya yang ada meliputi prosesor, memori register, serta hak akses menuju dua sumber daya tersebut. Lalu melakukan komunikasi dan sinkronisasi. Jadi kalau kita sudah ada OS, kita tinggal ngikutin protokolnya, jadi nggak perlu kalau kita bikin suatu yang complicated kan, kita harus bikin algoritma sendiri. Kalau dengan RTOS on top di atasnya kita hanya membuat beberapa tambahan listing program supaya apa yang kita mau bisa dilaksanakan. Ya, ini contohnya hubungan RTOS dengan komponen lain. Ya, selain berjalan menggunakan kernel, RTOS dapat terdiri dari kombinasi beberapa modul seperti kernel, file system, networking protokol, stack, dan komponen lainnya. Ya, kernel RTOS terdiri dari kernel object. Ya, kernel object merupakan blok-blok yang digunakan untuk membangun real-time embedded system. Nah, ini agak sama ya dengan OS yang ada waktu kita belajar pelajaran OS. Ya, mungkin ada beberapa yang dipakai sesuai kebutuhan. Pada intinya itu saja sih. Lalu kernelnya nanti dikompil ulang ya, sehingga tadi beberapa fitur jadi disesuaikan dengan permintaan. Dan yang tidak dipakai tidak dikompil sehingga tidak memenuhkan memori atau jumlah file, jumlah byte ya, yang tertanam dalam sistem tertanam tersebut, ya, embedded system tersebut. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, ya. Ini RTOS ini jadi gabungan dari OS ya, yang dicoba ditanam di suatu sistem yang spesifikasinya ya, contohnya AVR, kebayang kan? AVR itu hanya berapa kecepatannya, memorinya berapa, kita coba tanam OS ya, sehingga hanya fitur-fitur tertentu saja yang kita tanam sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini banyak sekali tantangannya dan sangat menarik menurut saya. Jadi silakan Mas sama Mbak buku OS dan RTOS ya, ini banyak sekali, silakan dibaca-baca dulu. Terima kasih, mudah-mudahan menambah semangat untuk belajar sistem operasi terutama RTOS. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.